Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai chapter 3, yaitu materi Analyzing Financing Activities, dan pembahasan soal mengenai chapter 2, Financial Reporting and Analysis, dalam mata kuliah laporan analisis keuangan yang dibimbing oleh Bapak Dr. Spara. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan, saya Deliana Arianti, 2019 121 1015. Dan saya Hana Maria, 2018 12 11 067. Saya Fania Audrey, 2019 12 11 029. Selanjutnya dimulai dengan pembahasan mengenai materi chapter 3. Financing Activity. Financing activity adalah setiap transaksi yang mengubah struktur modal perusahaan dan yang melibatkan pembayaran kembali pinjaman diperlakukan sebagai aktivitas pendanaan. Contohnya, penerbitan ekuitas atau saham preferensi perusahaan, penerbitan surat hutang perusahaan, pinjam dari bank dan lembaga keuangan. Setiap transaksi yang berhubungan langsung dengan modal dan hutang perusahaan juga termasuk dalam aktivitas pendanaan atau financing activity. Misalnya, pembayaran dividen kepada pemegang saham, pembayaran bunga atas pinjaman atau surat hutang. Selanjutnya ada cash flow statement. Cash flow statement adalah arus kas, laporan yang mempresentasikan sumber dan penggunaan kas dan setara kas. Bagi pengguna laporan keuangan, penting untuk mengetahui bagaimana kas dihasilkan oleh perusahaan dan di mana menggunakannya. Arus kas merupakan penyajian yang sistematis dan dikategorikan arus kas masuk dan arus kas keluar untuk periode tertentu. Cash flow statement itu dibagi menjadi 3 jenis aktivitas. Yang pertama ada operating activities, investing activities, dan financing activities. Hal-hal yang dicakup dalam financing activities, yang pertama ada sumber kas, yang kedua ada hasil dari penerbitan saham biasa, yang ketiga proses penerbitan obligasi dan surat hutang, dan yang keempat pinjaman dari bank. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fania. Selanjutnya ada utilization of cash. Yang pertama itu pembelian kembali saham. Yang kedua penebusan saham preferen. Yang ketiga penukaran obligasi dan surat hutang. Yang keempat pembayaran kembali pinjaman. Yang kelima pembayaran dividen final. Dan yang keenam pembayaran bunga pinjaman. Contoh soal chapter 2, exercise 27, problem 22, problem 210, dan problem 217. Soal exercise 27, soalnya ada berbagai motivasi bagi manajer untuk melakukan pengungkapan sukarela. Identifikasi apakah Anda yakin manajer cenderung merilis informasi berikut dalam bentuk pengungkapan sukarela? Periksa setiap kasus secara independen. Yang pertama, sebuah perusahaan bisa menjual divisi yang berkinerja buruk dengan kerugian substansial pada kuartal kedua tahun depan. Yang B, sebuah perusahaan sedang mengalami penjualan yang mengecewakan dan sebagai hasilnya mengharapkan untuk melaporkan pendapatan yang mengecewakan pada akhir kuartal ini. Yang C, sebuah perusahaan berencana untuk melaporkan pendapatan yang sangat kuat pada kuartal ini. Yang D, yaitu manajemen yakin perkiraan konsensus analis sedikit lebih tinggi dari perkiraan manajer. Yang terakhir yaitu manajemen sangat yakin bahwa perusahaan dinilai terlalu rendah pada harga sahamnya saat ini. Jawabannya yaitu manajer bertanggung jawab atas pengambilan keputusan besar yang akan menguntungkan perusahaan. Pengungkapan yang dilakukan oleh terikat secara etis dan hukum.
Tetapi terkadang manajer mengungkapkan informasi untuk apresiasi nilai saham. Investor dan pemangku kepentingan lainnya bergantung pada pengungkapan yang dilakukan oleh manajer. Keputusan mereka dipengaruhi oleh pengungkapan yang dibuat oleh manajer. Pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh seorang manajer didorong oleh aturan safe harbor. Ia manajer cenderung merilis informasi dalam bentuk pengungkapan sukarela tentang penjualan divisi yang berkinerja buruk dan merugi. Penjelasannya adalah tugas etis seorang manajer untuk melaporkan penutupan divisi yang merugi ini akan mendorong investor. Yang B, tidak, manajer tidak mungkin untuk merilis informasi dalam bentuk ungkapan sukarela tentang pendapatan mengecewakan yang diharapkan. Penjelasannya dikarenakan hal ini akan membuat investor tidak bersemangat. Harapan mungkin berbeda dari hasil sebenarnya. Oleh karena itu, manajer tidak boleh membuat pengungkapan sukarela tentang ekspektasi tersebut. Yang C, tidak, manajer tidak mungkin merilis informasi dalam bentuk pengungkapan sukarela tentang pendapatan kuat yang diharapkan. Penjelasannya karena ini akan mendorong investor secara tidak perlu. Harapan mungkin berbeda dari hasil sebenarnya. Oleh karena itu, manajer tidak boleh membuat pengungkapan sukarela tentang ekspektasi tersebut. Yang D, tidak, manajer tidak mungkin untuk merilis informasi dalam bentuk pengungkapan sukarela tentang perbedaan pendapat yang diharapkan dan yang diperkirakan. Penjelasannya karena hal ini akan membuat investor tidak bersemangat. Harapan mungkin berbeda dari hasil sebenarnya. Oleh karena itu, manajer tidak boleh membuat pengungkapan sukarela tentang ekspektasi tersebut. Yang E, ya, manajer cenderung merilis informasi dalam bentuk pengungkapan sukarela tentang harga saham saat ini yang dinilai terlalu rendah. Penjelasannya, hal ini akan mendorong investor setelah mengetahui harga saham saat ini yang undervalue. Oleh karena itu, manajer harus melakukan pengungkapan sukarela tentang masalah tersebut. Berikutnya akan dijelaskan oleh Hana. Selanjutnya ada soal P2.2. Informasi tidak bisa netral karena itu tidak bisa diandalkan. Jika dipilih atau disajikan untuk tujuan menghasilkan beberapa efek yang dipilih pada perilaku manusia, kualitas netralitas inilah yang membuat peta dapat diandalkan dan sifat dasar akuntansi. Saya percaya adalah kartografi. Akuntansi adalah pembuatan peta finansial. Semakin baik peta tersebut, maka akan semakin lengkap peta tersebut mewakili fenomena kompleks yang sedang dipetakan. Kami tidak menilai peta dari efek perilaku yang dihasilkannya. Distribusi kekayaan natural atau curah hujan yang ditunjukkan pada peta dapat menyebabkan perpindahan penduduk atau perubahan lokasi industri yang mungkin disukai atau tidak disukai oleh pemerintah. Itu seharusnya tidak menjadi perhatian kartografer. Kami menilai petanya dari seberapa baik peta itu mewakili fakta. Orang-orang kemudian dapat bereaksi sesuai keinginan mereka. Yang dibutuhkan adalah jelaskan mengapa netralitas merupakan kualitas penting dari laporan keuangan. Lalu yang kedua, identifikasi contoh kurangnya netralitas dalam laporan akuntansi. Di sini saya akan menjawab netralitas merupakan kualitas laporan yang penting karena hal tersebut menunjukkan laporan keuangan yang bersifat secara umum. Melalui netralitas keuangan yang dihasilkan akan menjadi sebuah laporan yang objektif sehingga para pengguna laporan dapat memperoleh informasi yang faktual. Netralitas ini berarti bahwa informasi tidak bergantung pada suatu kebutuhan dan keinginan pihak tertentu saja. Dan juga tidak boleh adanya usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak saja, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan. Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai. Kejujuran dalam akuntansi sebagai netralitas digunakan dalam literatur akuntansi profesional dan pernyataan-pernyataan sebagai sebuah ungkapan netralitas akuntan dalam membuat laporan keuangan. Contoh kurangnya netralitas pada sebuah laporan keuangan ini adalah adanya pihak yang tidak jujur dalam membuat laporan keuangan, sehingga informasi yang diperoleh akan menjadi subjektif. Lalu selanjutnya ada soal P2.10. Menurut sebuah artikel di The Wall Street Journal, studio pembuatan film Eropa, Polygram,
sedang mempertimbangkan untuk mendanai sebuah produksi film dengan menjual sekuritas. Sekuritas ini memberikan keuntungan kepada investor berdasarkan arus kas aktual dari film yang dibiayai dari penjualan sekuritas tersebut. Pertanyaannya di sini, informasi apa yang menurut kita harus disajikan para film kepada investor agar dapat membuat investor memberikan investasi untuk memproduksi film tersebut, atau informasi apa yang relevan untuk keputusan kita para film berinvestasi dalam suatu film. Nah, jenis selanjutnya ya pertanyaannya, jenis bukti apa yang dapat dimasukkan untuk mendukung klaim dalam prospektus, yaitu apa yang dapat memaksimalkan kendala informasi yang dirilis. Di sini kelompok kami menjawab bahwa informasi yang harus disajikan agar para investor berinvestasi sebagai proyeksi pendapatan yang akan kita raih, lalu kemudian teknologi yang akan digunakan untuk pembuatan film sangat memadai, ditangani oleh orang ahli di bidang perfilman, kemudian antusias masyarakat terhadap film yang selama ini dibuat mencapai rating tertinggi. Dalam pembuatan film ini, kami para pembuat film mengacu beberapa aspek, diantaranya aspek pemasaran, aspek human research, dan aspek hukum. Kemudian, pertanyaan yang B tadi itu, selama ini bukti yang paling konkret baik dari penyewa maupun masyarakat nilai jualnya itu tinggi. Lalu selanjutnya ada soal P2.17. Karena perubahan dalam aturan akuntansi, perusahaan diharuskan untuk mengkapitalisasi biaya perangkat lunak daripada mengeluarkannya saat terjadi. Untuk kartual ketiga 20 kali 9, ini sama dengan keuntungan sebelum pajak sebesar $68 juta setelah dikurangi amortisasi. Juga sekuritisasi piutang kartu kredit menghasilkan keuntungan sebesar $55 juta atau $36 juta setelah pajak pada triwulan berjalan. Pertanyaannya di sini mengenai evaluasi dan mengomentari keduanya. Yang pertama itu kualitas penghasilan dan juga kinerja relatif American Express pada kuartal terbaru relatif terhadap kuartal yang sama pada tahun fiskal sebelumnya. Di sini kelompok kami mendapati jawaban jika laba bersih yang dilaporkan disesuaikan dengan perubahan akuntansi dan sekuritisasi, sebenarnya laba bersih tersebut lebih kecil dari triwulan ketiga tahun sebelumnya. EPS kurang lebih sama dengan tahun sebelumnya dan ROE turun di bawah tahun sebelumnya dengan penyesuaian. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja kuartal saat ini lebih buruk daripada kinerja kuartal yang sama daripada tahun sebelumnya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.